Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 kriteria saham Sandiaga Uno. Ternyata dividen sangat penting. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas cuplikan video dari judul di bawah ini, yang mana video resminya berasal dari channel Investor Academy Indonesia. Kalau kamu mau nonton fullnya, silahkan nonton pada sumber resminya di bawah ini. Sekarang, mari kita lihat dulu cuplikan videonya. Value investing itu bukan hanya buying cheap stuff, meaning that kita beli diskoneksi antara saham, harga saham atau harga instrumen yang tercatat di bursa dengan real value atau balance sheet-nya dia. Tapi sekarang terredefinisi value itu mencakup pertama, ability to pay and grow dividends. Jadi bisa aja kita beli satu perusahaan yang murah banget tapi dia nggak pernah bayar dividen gitu. Ya, Buat apa gitu? Buat apa? Karena kita kan perlu cash flow juga. Karena cash is king. Jadi betul. ke depan value investing itu harus memasukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk membayar dan meningkatkan dividennya. Makanya ciri-ciri dari perusahaan di grup Saratoga itu kita paksa mereka untuk bayar dividen. Dalam keadaan sesulit apapun. Hari ini misalnya Adaro, Pak Boy Thohir kalau ngomong sama saya selalu pertanyaan gimana bro dividen? Pasti pertanyaannya seperti itu. Ke mana tawar bersama, Chief dividennya gimana? Ketemu sama Pak Herman atau Pak Hardy. Kedua, insensitivity or ability to benefit from rising rates. Jadi ini konsepnya agak kompleks ya, bahwa akan ada, kan semua sekarang tahu interest rate jebol rendah banget kan. Ya, menuju Tapi nol. nanti ke depan eventually pasti akan naik. Nah, kita harus melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini punya justru kemampuan untuk diuntungkan dengan interest rate yang naik. Untuk yang pemula-pemula saya lihat nih banyak banget pemula di sini, tapi ini karena Pak Donald yang nanya, dosen kita terus jelasin bahwa perusahaan tersebut kalau tidak bisa memiliki kemampuan untuk benefit dari rising rate, paling nggak dia nggak terdampak secara negatif. Jadi dia neutral. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola hutangnya dengan sangat-sangat bijak dan disiplin. Ketiga, cyclical exposures to economic cycles. Nah, menurut saya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang naik turun bergejolak. Tuh tadi ada pertanyaan yang ibu-ibu tadi bilang ini lagi keadaan volatile seperti ini, bagus nggak sih masuk ke dalam satu instrumen? Nah, cari instrumen investasi atau saham yang sebetulnya dia memiliki siklus yang istilahnya cukup stabil dibandingkan dengan siklus ekonomi. Jadi kalau kita lihat lagi COVID lagi turun, tapi dia nggak terlalu dalam turunnya, tapi dia mungkin antara 50-60%. Ini adalah keuntungan dari kita dalam mendiversifikasi portfolio kita. Keempat, geographic exposures. Nah, ini menurut saya kalau di Indonesia kan kita lihat exposures-nya itu 60% Jawa, 40% luar Jawa. Tapi pada satu titik luar Jawa ini akan naik 40, jadi 45, jadi 50, jadi 60 dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat juga perusahaan-perusahaan yang punya exposure di key geographic sehingga bisa dapat above average economic growth. Dan growth di Indonesia Timur jauh lebih cepat dari di bagian lain dari Indonesia. Dan terakhir, menurut saya yang kelima adalah to identify likely earning growth dengan margin expansion. Nah, ini yang menarik karena margin itu bisa di-expand kalau kita punya keunggulan teknologi. Kita lihat bahwa kalau misalnya kita punya teknologi, cost bisa ditekan lebih rendah dan kita bisa dapat revenue walaupun dalam keadaan COVID ini, kalau kita sektornya tepat,
ini akan meningkat dan dengan kita turunkan ongkos biaya produksi kita akan dapat margin expansion. That is true redefinisi of value investing. Nah, berikut ini insight yang saya peroleh dari video tadi. 5 redefinisi dari value investing. Pertama, perusahaan mampu membayar dan menumbuhkan dividennya. Kamu tentu sudah lihat bukti nyata tentang saham-saham yang dimiliki oleh PT Saratoga yang dulunya dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno, di mana perusahaan-perusahaan mereka itu untuk perusahaan publik mayoritas membagi dividen dengan nominal yang cukup memuaskan dari tahun ke tahun. Contohnya salah satunya seperti ADRO yang mana pada tahun 2024 ini juga sangat loyal membagi dividen. Kedua, perusahaan diuntungkan dengan suku bunga yang naik, berhubungan dengan kemampuan mengelola utangnya. Ini tentu menjadi concern terkait saham-saham yang menarik untuk dilakukan analisa lebih lanjut, di mana mereka harus memiliki untuk pengelolaan hutang yang baik, karena hal ini berkaitan dengan salah satu manajemen risiko ke depannya. Ketiga, saham yang siklusnya cukup stabil dibandingkan siklus ekonomi. Entah pada saat kondisi ekonomi lagi stabil, lagi turun, ataupun lagi naik, sektor-sektor ini adalah sektor yang bisa dikatakan cukup stabil untuk perusahaannya dalam menjalankan operasional bisnisnya. Keempat, perusahaan punya exposure ke geografis yang masih punya pertumbuhan. Misalnya perusahaan yang punya exposure di Indonesia Timur, yang mana itu berarti masih memiliki kesempatan untuk mengekspansi bisnisnya menjadi lebih luas lagi dan tidak hanya terfokus di daerah Pulau Jawa saja, tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Kelima, memiliki keunggulan teknologi agar bisa efisiensi biaya. Tidak bisa dipungkiri, biaya merupakan salah satu faktor penentu dari pencapaian laba yang berhasil dicapai. Jika perusahaan besar tapi biayanya juga besar, otomatis hal itu tidak akan membuat laba menjadi maksimal. Tapi apabila perusahaan memiliki pendapatan yang besar, di sisi yang lain biayanya juga efisiensi, maka laba yang diperoleh bisa lebih maksimal. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru. Dan sebagai informasi, saya juga sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada informasi penting, pada bulan Desember 2024, saya punya ide untuk membuat konten video YouTube secara berkala yang membahas tentang dividen investing. Tujuannya agar pembahasan di YouTube ini tidak hanya teori tapi juga praktek. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat perkembangan saham-saham yang digunakan dalam perhitungan, baik dari sisi capital gain atau loss dan dividen yang diterima. Saya sudah memilih 12 saham yang akan dijadikan simulasi dari strategi ini setiap bulan. Nantinya akan diupdate informasi secara berkala agar semua penonton video baca saham bisa melihat update terkini. Adapun 12 saham yang dipilih merupakan saham-saham besar yang kamu tentu sudah tahu nama sahamnya. 12 saham ini menghasilkan laba yang besar hingga Q3 2024, rutin bagi dividen, dan menawarkan yield yang menarik. Jadi nantinya kamu juga bisa melihat dengan asumsi pembelian masing-masing satu lot dari 12 saham itu. Kira-kira total dividen yang diperoleh bisa berapa banyak? Tidak hanya dividen, kita juga akan melihat dari sisi capital gain. Saya akan menampilkan perbandingan harga saham dari setiap periode video yang dibuat. Mungkin akan ada pertanyaan, kenapa yang dipilih saham-saham besar saja? Kenapa tidak pilih saham kecil? Jawaban saya sederhana, untuk melihat apakah saham besar masih layak di hold jangka panjang atau tidak. Mengingat saat video ini dibuat pada bulan Desember 2024, pasar saham sedang merah dan banyak saham big caps sedang rontok. Dengan membuat video berkala ini, diharapkan kita semua bisa update informasi terkini tentang saham-saham yang menghasilkan laba besar di Indonesia. Mari kita lihat saja seiring berjalannya waktu di tahun 2024, 2025, dan seterusnya, apakah 12 saham ini mampu memberikan keuntungan yang maksimal dari sisi capital gain dan dividen? Biarkan waktu yang membuktikan. Saya juga tidak tahu apakah nantinya akan untung atau rugi. Mungkin bisa profit tapi bisa juga loss. Yang jelas kita coba saja update secara berkala untuk melihat realitanya nanti seperti apa. Jika berbicara dari sisi ekonomi, apabila perusahaan raksasa saja tidak bisa bertahan, bagaimana nasibnya perusahaan menengah atau kecil? Artinya perusahaan-perusahaan besar yang mampu hasilkan laba triliunan rupiah sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu saya hanya fokus membahas 12 saham besar yang menurut saya cukup menarik. Tentu saja selalu disclaimer on. Nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya.
Pertama, saham BBCA dengan pencapaian laba 41 triliun hingga Q3. Harga pada tanggal 20 Desember saat video ini dibuat di angka 9.650 dan total dividen yang dibagi di tahun 2024 untuk payment date-nya adalah 277,50. Dengan kata lain, dividen yield-nya 2,9%. Dan ingat, mohon agar cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Saham kedua BBRI dengan pencapaian laba 45 triliun dan harga saham 4.060. Total dividen yang dibagi adalah Rp319 per lembar saham. Dengan kata lain, dividen yield-nya sekitar 7,9%. Sebagai informasi, BRI juga akan membagikan dividen interim untuk tahun 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 sekitar 135 per lembar saham. Dengan kata lain, dividen yield-nya 3,3%. Ketiga BMRI dengan laba 42 triliun dan harga saham 5.675. Total dividen di tahun 2024 353,96 per lembar saham. Dividen yield-nya 6,2%. Keempat ada BBNI dengan laba 16,3 triliun dan harga saham 4.260 dengan total dividen 280,5 per lembar saham. Dengan kata lain, dividen yield-nya 6,6% di tahun 2024. Saham kelima BJTM dengan laba 930 miliar dan harga saham 535 per tanggal 20 Desember 2024. Total dividennya 54,39 per lembar saham dan dividen yield-nya 10,2%. Keenam ada BNGA dengan laba 5,1 triliun dan harga saham 1.680 dengan total dividen 122,67 per lembar saham. Dividen yield-nya 7,3%. Ketujuh, saham TLKM dengan laba 17,6 triliun dan harga per tanggal 20 Desember 2.550. Jumlah dividen per share-nya 178,8 dengan dividen yield 7%. Kedelapan, saham ASI dengan laba 25,8 triliun dan harga saham 4.870. Jumlah dividen yang dibagikan sekitar 519 per lembar saham. Dengan kata lain, yield-nya 10,7%. Saham ke-9 ADRO dengan laba sekitar 17,9 triliun dan harga saham 2.550. Total dividen yang dibagi adalah 1.767 dengan yield 69,3%. Tapi sebagai catatan, ADRO memiliki dividen spesial di tahun 2024 ini sebesar 1.358 sehingga kamu juga harus pertimbangkan ke depannya karena kemungkinan besar di tahun 2025 nanti tidak akan membagi dividen spesial sebesar ini. Dan ADRO juga memiliki dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 yaitu bulan Januari. Tapi mengingat kursnya belum ada sehingga saya belum menampilkan jumlah dalam rupiahnya. Ke-10 UNTR dengan laba 15,5 triliun dan harga saham 25.675. Total dividen per share 2.236 dengan yield 8,7%. Ke-11 saham ITMG dengan laba 4,1 triliun dan harga saham per tanggal 20 Desember 25.525. Total dividennya 2.975 dengan dividen yield 11,7%. Dan ke-12 PTBA dengan pencapaian laba sampai dengan Q3 3,2 triliun dan harga saham 2.590. Total dividen per share-nya Rp397,71 per lembar saham dan dividen yield 15,4%. Nah, dari data ini kamu bisa lihat untuk laba tertinggi ada di saham-saham banking. Dan untuk dividen terbesar dari sisi yield-nya berada pada mayoritas saham batubara. Meskipun jika kamu lihat di sini, untuk saham-saham banking sebenarnya yield-nya sangat menarik untuk tahun 2024 ini, setidaknya berdasarkan data harga saham per tanggal 20 Desember tahun 2024. Nah, dari 12 nama saham ini, kamu tentu menyadari satu hal, di mana ada 6 saham yang berada di bagian banking, ada 4 saham yang bergerak pada sektor pertambangan, dan saham TLKM serta saham ASI. Kenapa saya hanya memilih spesifik untuk sektor-sektor ini saja? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya memang sengaja hanya memilih 12 saham besar yang mampu menghasilkan laba besar di Indonesia. Dengan kata lain, saham-saham ini merupakan saham-saham unggulan yang tentunya mayoritas orang sudah mengetahuinya. Nah, jika kita simulasikan, total laba yang dihasilkan oleh 12 saham ini mencapai 234 triliun di Q3 tahun 2024. Alias pencapaian laba selama 9 bulan dari bulan Januari sampai bulan September.
Coba kamu bayangkan 12 perusahaan ini mampu menghasilkan laba dalam 9 bulan saja dengan nominal total 234 triliun rupiah. Dan apabila kita simulasikan dengan total harga saham 89.620, kita memperoleh dividen 9.480 atau dengan kata lain 10,6% secara rata-rata. Itu artinya apabila membeli masing-masing sebanyak satu lot, modal uang yang kita keluarkan sekitar 8,9 juta dan memperoleh dividen Rp948.000. Dengan kata lain, yieldnya sekitar 10,6%. Nah, nantinya angka ini akan kita update setiap bulannya, di mana kita akan mengupdate untuk kinerja laba terbaru, harga saham saat video itu dibuat, dan dampaknya terhadap dividen yield pada harga terkininya. Tentu saja tidak lupa juga, apabila sudah ditemukan untuk dividen payment di tahun 2025, kita juga akan melakukan update. Dari data ini kita ingin melihat apakah untuk strategi membeli 12 saham besar yang rutin bagi dividen itu menguntungkan atau tidak. Saya juga tidak tahu hasilnya seperti apa. Mungkin bisa profit, mungkin juga bisa rugi. Kita lihat dari dua sisi, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu selalu sebaiknya harus update tentang topik ini dari waktu ke waktu. Setidaknya, saya akan berencana membuat video ini setiap bulannya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dari 12 saham itu, ada 2 saham yang sudah terdengar akan membagi dividen di bulan Januari tahun 2025, yaitu BRI dan saham ADRO. Tapi, saya belum mencantumkan untuk detailnya di sini, karena kita harus menunggu informasi pastinya terlebih untuk saham ADRO, yang mana kita menunggu untuk nominal kurs yang akan mereka gunakan. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang cara memanfaatkan dividen di masa depan, mungkin ebook strategi nabung saham dan stock for living bisa membantu. Info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Oh iya, saya juga sudah pernah buat satu video menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas satu topik tentang dividen investing. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya dapat dividen 100 juta setahun hanya dengan membeli saham? Jika mendapat dividen 100 juta per tahun, berarti setidaknya setiap bulan kamu sudah punya passive income sebanyak 8,3 juta. Lumayan kan, lebih tinggi dari gaji UMR. Tentu saja ada modal yang dibutuhkan untuk membelinya, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa disiasati. Pertama, fokus di lembar saham bukan di jumlah uang. Untuk mendapat dividen seperti yang disimulasikan, kamu fokus ke jumlah lembar saham. Fakta menariknya, dengan jumlah lembar saham yang sama, kamu bisa saja mengeluarkan modal yang lebih kecil atau bahkan lebih besar. Kenapa? Alasannya karena harga saham terus bergerak. Jika kamu bisa beli saham pada harga yang lebih rendah, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Fakta menariknya, beberapa saham yang tadi kamu lihat dalam simulasi itu, sebenarnya ada beberapa yang harganya sudah turun banyak. Artinya, sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk memperoleh dividen 100 juta lebih besar dari yang ditampilkan. Karena harga sebenarnya pada kondisi normal di atas itu. Tapi, karena harga saat video ini dibuat sudah turun banyak, modal yang dibutuhkan juga berkurang cukup banyak dari yang semestinya. Misal, jika harga saham adalah 10.000, untuk mendapat 100 lembar saham kamu butuh uang 1 juta. Tapi jika harga turun menjadi 8.000, kamu hanya perlu uang 800.000 untuk mendapatkan jumlah lembar saham yang sama. Dengan kata lain, yang mau saya sampaikan adalah ketika harga saham menjadi lebih murah, itu kesempatan bagus untuk mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak. Karena ingat, tujuan akhir kamu bukan modalnya, tapi lembar saham. Penurunan harga saham mungkin jadi menakutkan bagi sebagian orang. Tapi bagi yang sudah yakin dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya masih baik-baik saja, jika harga turun, itu adalah peluang emas untuk mendapat lembar saham yang lebih banyak. Dengan fokus pada lembar saham, kamu bisa lebih tenang jika melihat harga yang turun, bahkan bisa menjadi senang. Tapi ingat, hal ini dapat kamu lakukan jika memang kinerja perusahaan masih baik-baik saja. Mereka rutin bagi dividen dengan payout ratio yang stabil, dan manajemen serta owner perusahaan punya track record yang bagus. Karena metode ini sebenarnya punya risiko, apabila di masa depan perusahaan tidak bagi dividen, atau jumlah dividennya berkurang signifikan. Jadi, kamu bisa saja rugi double, karena kena capital loss dan kehilangan potensi memperoleh dividen. Strategi kedua yang bisa dilakukan adalah reinvest dividen. Dividen yang kamu terima bisa dibelikan saham lagi agar jumlah lembar saham semakin banyak. Metode ini sering dikenal dengan istilah compounding atau bunga berbunga. Tujuannya adalah dengan memanfaatkan keuntungan yang diperoleh baik dari capital gain dan dividen untuk menambah lembar saham.
Diharapkan dengan metode reinvest ini, modal yang dikeluarkan dari kantong pribadi jadi lebih sedikit, karena terbantu dengan dividen yang dibelikan saham lagi. Mari simak contoh ini. Jika kamu beli saham dengan harga 1.000 yang membagi dividen 100 per lembar, dividen yieldnya adalah 10%. Dengan modal 100 juta, kamu bisa dapat 100.000 lembar. Atau dengan kata lain, kamu terima dividen 10 juta per tahun. Nah, uang 100 juta itu bisa kamu belikan saham lagi dan dapat ekstra 10.000 lembar saham. Artinya, kamu tidak perlu keluarkan uang lebih karena 10.000 lembar saham itu bisa kamu beli dengan dividen. Jadi, pada tahun depan kamu akan terima dividen dari 110.000 lembar saham, di mana 100.000 lembar berasal dari uang pribadi dan 10.000 lembar berasal dari dividen. Tentu saja jika dividen per share-nya tetap, maka uang yang kamu terima bisa lebih banyak dari 10 juta. Inilah konsep menarik dari compounding dan dividen reinvest, memanfaatkan dividen sebagai penambah modal untuk mencapai lembar saham yang diharapkan di masa depan. Mungkin kamu sudah pernah atau dengar baca metode ini, tapi apakah sudah coba dilakukan? Strategi ketiga yang bisa dimanfaatkan sebagai trik untuk mengoptimalkan modal adalah memanfaatkan kinerja perusahaan. Tahukah kamu bahwa perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu seharusnya bagi dividen yang semakin besar? Saya tidak perlu menyebutkan nama-nama sahamnya karena mayoritas dari kamu tentu sudah tahu dan saya juga sudah sempat bahas banyak video di channel ini terkait hal tersebut. Saham yang dulunya hanya bagi dividen 100 per lembar, sekarang sudah bagi dividen 300 per lembar. Dengan kata lain, terjadi kenaikan secara otomatis untuk dividen yang kamu terima. Jika dividen per share naik dari 100 ke 300, berarti jika biasanya kamu terima dividen 10 juta di masa lalu, saat ini kamu bisa terima dividen 30 juta dengan jumlah uang yang sama. Inilah kehebatan dari dividen investing yang jarang disadari banyak orang. Sebagai informasi, saya sudah pernah bahas topik ini dengan lebih detail di ebook Strategi Nabung Saham. Di sana ada contoh kasus nyata yang bisa jadi bahan pembelajaran. Ebook itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu dan saham yang dijadikan contoh, dividennya sudah naik cukup besar. Tidak hanya itu, secara capital gain juga harganya sudah terbang dan memberikan keuntungan yang besar kepada pemegang saham, baik dari capital gain maupun dividen. Itu hanya salah satu contoh saja dan saham yang dibahas memang bukan rekomendasi, tapi kamu bisa jadikan bahan pembelajaran. Apabila kamu tertarik mempelajarinya, silahkan lakukan pembelian ebook pada nomor WA di akhir video. Sebagai informasi, saya punya satu topik menarik yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat. Pada video ini saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil.
Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.